Halo Ibu Guru dan kawan-kawan, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Antoni David Sumeja, kelas 4D, nomor absen 35, sekolah SD swasta Suster. Pada kali ini saya akan merekam praktek wawancara yang topik wawancaranya COVID-19. Saya akan melakukan wawancara bersama abang saya. Sebelumnya perkenalkan, ini abang saya. Perkenalkan, nama saya Wilhelm Abraham Sumeja, siswa dari kelas SD SMP Negeri 3 Singkawang. Baiklah, kita akan masuk ke topik wawancara kita. 1. Menurut abang, apa sih sebenarnya COVID-19 itu? Coronavirus adalah sebutan berbagai virus dari keluarga Coronaviridae. Virus ini umumnya ditemukan pada hewan, namun beberapa jenis dapat menginfeksi dan menyebabkan penyakit pada manusia. SARS-MERS jadi contoh virus corona yang sempat mewabah beberapa tahun lalu. Sementara itu, COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh coronavirus jenis baru yang pertama kali ditemukan pada tanggal 31 Desember 2019. 2. Dari mana asal COVID-19? Asal COVID-19, tidak sedikit yang penasaran tentang asal mula COVID-19. Kok bisa virus ini muncul mendadak lalu menjadi pandemi? WHO menegaskan hingga saat ini sumber pasti COVID-19 belum diketahui. Tim peneliti masih melakukan investigasi, namun dicurigai kemungkinan besar virus ini berasal dari hewan. 3. Bagaimana proses terjadinya atau cara COVID-19 ini menular? Cara penularan COVID-19 yang tak kalah populer adalah bagaimana cara virus ini menyebar atau menular. WHO menjelaskan bahwa sebagian besar virus corona bisa menginfeksi lewat droplet atau cipratan liur yang bisa keluar dari mulut orang atau hewan sakit. Seseorang bisa terinfeksi virus corona bila terpapar secara langsung, misalnya menghirup droplet halus atau bila memegang permukaan yang tercemar lalu tak disadari menyentuh wajah. 4. Apa saja gejala kalau seseorang terdampak COVID-19? Gejala COVID-19 berbagai macam untuk setiap orang. Ada yang sama sekali tidak memiliki gejala, bahkan ada orang yang dalam hitungan detik terjadi kesulitan bernapas yang berujung fatal. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat CDC menyebut beberapa gejala ini bisa dialami oleh pasien yang terinfeksi COVID-19, yaitu demam, sesak nafas, nyeri dada, batuk, mata merah, gangguan kognitif, kelelahan, diare, pilek, nyeri otot, kehilangan fungsi indera perasa dan penciuman, bahkan sakit kepala. 5. Apakah COVID-19 ini sudah ada obat dan vaksin? Sejauh ini, dunia sedang berlomba menciptakan vaksin untuk mengalahkan pandemi COVID-19. Di sisi lain, masyarakat juga berharap ada obat yang manjur untuk menindas virus penyebab. Jika calon vaksin COVID-19 sudah bermunculan, lalu bagaimana dengan obat COVID-19? Apakah sudah ada tanda-tanda diproduksi? Sejauh ini, vaksin dianggap lebih efektif dalam melawan perang pandemi dalam jangka pendek, sementara COVID-19 belum pernah muncul atau diinformasikan ada. Kalaupun ada,
terdapat sejumlah obat yang diberikan kepada pasien penderita COVID-19. Itu semua lebih mengatasi gejala yang dirasakan pasien. Hingga saat ini, belum ada obat yang disetujui untuk pengobatan COVID-19. Obat-obat yang digunakan sifatnya masih untuk terapi eksperimental dan memerangi beberapa gejala ikutan pada penderita COVID-19. Pendeknya, obat yang digunakan saat ini belum ada yang khusus untuk menangani COVID-19 dan diakui kemanjurannya. Nah, bagaimana cara kita atau seseorang mencegah agar tidak terdampak COVID-19? Cara mencegah COVID-19 yang sering diutarakan terakhir adalah tentang cara mencegah penularannya. Karena obat dan vaksin yang efektif belum benar-benar ditentukan, mencegah jadi cara dinilai paling baik dalam menghadapi wabah COVID-19. WHO merekomendasikan agar orang saling menjaga jarak sekitar 1,5 sampai 2 meter. Selain itu disarankan juga agar memakai masker, rajin mencuci tangan, hindari menyentuh wajah, dan sering-sering disinfeksi permukaan yang sering disentuh. Terima kasih atas wawancaranya. Saya ucapkan terima kasih semuanya.